Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Agronomi Farm. Teman-teman, hari ini kita mau review alat USG. Jadi kenapa sih harus pakai USG segala gitu kan? Kan harganya mahal gitu. Salah satunya kan sebenarnya untuk mempermudah ya. Pertama untuk mempermudah pengecekan, sehingga untuk kepastian bahwa si betina itu bunting atau tidak, ya salah satu caranya yang paling gampang adalah dengan USG ini, teman-teman. Nah, USG ini made in China ya, teman-teman. Mereknya itu BMV Farm Scan. Kita dengan sangat mudah sebenarnya bisa mencari alat ini di misalkan AliExpress atau Alibaba seperti itu, yang B2B kayak gitu. Harganya kisaran, kalau di Indonesia itu kisaran di angka 23.500.000 rupiah. Nah, kalau di online di AliExpress atau Alibaba itu kisaran di angka 17 atau 18 juta sampai 20 juta. Oke, isinya teman-teman, jadi pertama ada unitnya sendiri. Ini alat untuk membacanya, untuk screennya. Jadi tadi ya sudah saya sampaikan nama produknya BMV Farm Scan L60 jenisnya. Nanti di sini kalau kita beli, kita akan mendapatkan pertama buku petunjuk, kemudian unit untuk baca ini ya, untuk baca apa? Untuk screen untuk membaca gambaran di USG itu. Terus kemudian kita juga dapat ini yang paling mahal, teman-teman, dibandingkan dari alat-alat yang lain. Ini namanya probe, teman-teman. Nah, tadi sudah sampaikan ini probe. Terus kemudian kita dapat satu unit pengisian daya atau charger. Ada dua pengisian daya, ada yang tanpa baterai dan ada yang harus dengan baterai pengisiannya. Nah, untuk pengoperasiannya. Nah, teman-teman, ini probe ini harganya ada 2/3 dari harga total secara keseluruhannya, teman-teman. Ini harganya, kalau misalkan ini tadi saya sampaikan 23.500.000, ini harganya 17 juta sendiri, teman-teman. Ya, jadi kalau ini rusak ya udah, ini juga nggak akan bisa terpakai. Untuk probe-nya jenis linear rektal. Jadi ini linear dengan frekuensi paling kecil 5,5 Hz sampai dengan paling tinggi 12 MHz. Maaf, saya ulang, jadi 5,5 MHz paling kecil, yang frekuensi paling besarnya adalah sampai di angka 12 MHz. Nah, untuk masalah frekuensi nanti kita bahas berikutnya ya, teman-teman. Apa sih kok ada fungsinya frekuensi itu apa gitu. Nah, terus kemudian juga kita dapat case pelindungnya, teman-teman. Ini langsung dari sananya ya. Jadi ketika misalkan kita bawa, ini yang akan melindungi alat yang ada di dalamnya. Sangat aman sekali ketika terjadi benturan atau bantingan. Buku manualnya lumayan lengkap, teman-teman. Bisa, kalau misalkan ini kita bisa melihat di sini. Terus kemudian tadi di unitnya ini ya, ini ada screen. Jadi untuk menyalakan nanti ini ada on off-nya di sebelah sini. Terus ada LCD. Screen-nya kira-kira antara 8 sampai 8 inci ya mungkin ya, teman-teman. Ya, kalau HP ini kan antara 7 ya. Ya, kira-kira 7 atau 8 inci, teman-teman. Nah, ini terus kemudian lumayan solid. Terus kemudian nanti kita dapat juga pelindung harnessnya ini, untuk kalau misalkan kita mau pakai, untuk mempermudah tinggal kita pasangkan di leher aja, digantung di leher seperti ini. Nah, ini terus kemudian kita masukkan probe-nya. Ini juga lumayan panjang, teman-teman, probe-nya, untuk kabel probe-nya. Yang jadi catatan kita adalah ini harus hati-hati ya, teman-teman, ini. Terutama kepala probe yang di sini, yang bentuk linear ini. Ketika ini pecah, ya sudah, nggak bisa diperbaiki, harus beli baru, teman-teman. Sama kayak tadi, harganya kira-kira di angka 2/3 dari harga keseluruhan. Jadi kalau misalkan tadi satu unit secara keseluruhan harganya 23.500, ini 17 juta sendiri, teman-teman. Di unit ini nanti ada port untuk probe, terus kemudian ada lane buat AVI, ada lampu indikator,
ada koneksi untuk listrik, terus kemudian ada port untuk USB masuk ke dalam komputer, terus kemudian ini ada tombol on off sama tombol on off-nya untuk screen untuk LCD-nya. Terus kemudian di sini nanti juga ada untuk memperbesar dan memperkecil. Ini ada untuk menggeser kanan kiri dan OK-nya. Ada menu, terus kemudian ada reset, ada clear, terus juga ini saya belum belajar ini fungsinya buat apa. Ini penampangan layarnya ya teman-teman. Jadi ini untuk probe-nya jenis apa, ada jamnya jam berapa, tanggalnya tanggal berapa. Kemudian juga ini frekuensinya, ini langsung disetting di angka untuk frekuensinya di angka 6,5 MHz. Terus kemudian ke bawah, ini ada untuk kecerahan, terus kemudian gain, fog, f-pin. Nah ini bisa kita jelaskan berikutnya nanti ketika misalkan kita belajar. Terus kemudian ada seks atau jenis kelamin, umur, nama, sama ini rumah sakitnya mana kalau misalkan kita pakai di hospital gitu. Ini mungkin tinggal langsung kita pakai aja ya seperti ini. Ini nanti namanya juga rectal linear probe, jadi kita hanya bisa melihat linear saja teman-teman. Nanti karena jenis probe itu kan ada banyak ya, ada yang linear, ada yang convex, ada yang linear convex teman-teman. Nah, itu juga fungsinya macam-macam, frekuensinya juga macam-macam. Ini tinggal pegang seperti ini, dimasukin ke rektal atau anus seperti itu. Untuk pemeriksaan kebuntingan, kalau yang jenis ini karena frekuensinya sangat tinggi, atau maksudnya frekuensinya tinggi di atas 6,5 MHz, hanya bisa digunakan untuk pemeriksaan kebuntingan di atas mulai dari umur 28 hari pasca dikawinkan sampai dengan maksimal umur 60 hari. Mungkin itu yang bisa saya share hari ini tentang alat ini ya, tentang alat USG kambing terutama. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.